Jadi sebelum aku mulai sesinya pada hari ini, aku mau coba kenalan dulu dong sama teman-teman semua. Tolong teman-teman semua bisa tulis nama, terus kemudian asal sekolahnya di kolom chat. Halo Sania. Halo Albert. Ya kayak teman-teman yang lain ditunggu ya. Wah, dari Sheila dari Surabaya. Jauh-jauh juga ya yang join ya. Hmm. Yang tiga Depok. Wah, dari Medan. Jauh sekali. Halo semuanya. Halo, halo. Oke, yang buat kalau untuk teman-teman yang baru join bisa tulis aja ya di kolom chat namanya siapa, terus asal sekolahnya dari mana. Nanti beberapa ada yang mau aku sapa. Oke, jadi malam ini kita akan membedah atau kita sedikit untuk membahas jurusan akuntansi. Kira-kira ngapain aja sih aku sebagai mahasiswa akuntansi gitu. Terus apa aja yang aku kerjain selama jadi mahasiswa akuntansi. Terus bagaimana sih materi yang dipelajarin di akuntansi gitu. Apakah cuma pencatatan atau cuma bikin laporan keuangan. Kemudian kita juga bakalan nantinya yang paling penting adalah prospek kerja dari jurusan akuntansi. Oke. Oke, jadi aku pengen share. Sebelum aku share PowerPoint aku, uh, pertama tadi kan aku baru mengenalin nama lengkap. Aku biasa dipanggil Tri, jadi panggilnya Kak Tri ya. Dan sebelum kita masuk ke PowerPoint-nya, aku mau nanya dulu ke teman-teman semua. Kira-kira teman-teman di sini apa sih yang bikin apa alasan atau motivasi teman-teman itu mau kuliah di jurusan akuntansi? Aku mau pilih eh, beberapa orang ya buat kasih tahu alasannya. Mungkin dari yang jauh dulu, dari Cynthia. Halo Cynthia. Halo Kak. Halo. Gimana? Lancar ya internetnya ya? Em, di aku sih kakak merah gitu dia. Oh, berarti emang nggak apa-apa. Oke, Oke. jadi aku mau nanya nih, kira-kira apa sih alasan kamu mau masuk jurusan akuntansi gitu? Alasannya sih akuntansi itu pilihan pertama aku. Kalau misalnya aku nggak mau akuntansi, aku pengen nilai ekonomi sih Kak. Jadi sebenarnya aku tuh mau pilih akuntansi karena aku suka ngitung. Tapi aku nggak suka mata pelajaran IPA gitu. Jadi gimana ya bilangnya? Aku suka ngitung tapi aku lebih ke IPS gitu. Oh, jadi Walaupun aku hitungannya, anak IPA gitu. jadi hitungannya lebih senang tambah kali kurang bagi ya? Nggak Dan bisa ada aku pangkal. lihat juga sih Kak, kayak prospek kerjanya di akuntansi itu keren-keren gitu. Jadi em, aku pengen sih masuk akuntansi gitu. Oke, oke, bagus, 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 bagus. Oke, thank you Cynthia buat motivasinya. Oke, aku butuh satu orang lagi nih dari sekarang cowok deh, dari Albert SMN 1 Sukodono. Halo Albert.
Sama sih Kak, seperti tadi Cynthia tadi. Kan saya juga anak IPA tapi lebih suka pelajaran ekonomi. Oh, suka pelajaran ekonomi. Oh, suka hitungannya di ekonomi ya. Hmm. Oke deh, Albert. Oke, thank you, thank you, thank you. Oh, ini pertanyaannya apa yang memotivasi kalian ingin jurusan akuntansi. Oke, thank you Albert. Oke, mungkin satu lagi ya. Oke, mungkin satu orang lagi. Ini deh, Zevania. Halo Zevania. Halo Kak. Halo. Oke, Zevania, apa sih Zevania yang mau motivasi kamu mau masuk jurusan akuntansi? Selain prospek kerjanya juga kan dari kakak juga, kakak kan akuntansi. Jadi kayak penasaran aja tuh Oh, gimana nanti penasaran. Gimana nanti apa? kayak materi-materinya kayaknya seru gitu. Oke, siap. Sip. Oke, thank you Zevania. Oke, jadi teman-teman semua motivasinya udah bagus, terus nggak ada yang salah juga. Semua orang berhak ya punya alasan tersendiri gitu mau masuk jurusan akuntansi, entah pengen mendalami akuntansi itu sendiri atau memang suka dengan ilmunya atau memang kalian nggak suka hitungan di IPA tapi suka hitungan di PS, itu nggak menjadi masalah ya, atau mungkin karena prospek kerjanya luas, itu juga tidak menjadi masalah gitu. Yang penting kalian itu emang suka dengan jurusan ini, dan juga hal tersebut kayak bukan paksaan gitu buat kalian untuk milih jurusan ini. Oke, aku pengen share screen. Ini ada beberapa kegiatan aku selama menjadi mahasiswa akuntansi. Oke. Gimana, udah terlihat belum ya? Apakah layarnya udah terlihat? Udah, Kak. Udah ya? Oke, siap. Oke, ini kita play dulu. Salah. Sorry. Sip. Ini udah terlihat ya. Oke, jadi yang baru masuk ini kenalin, ini secara singkat. Kenalkan, nama aku Muhammad Rino Rahman. Aku dari jurusan akuntansi Universitas Indonesia angkatan tahun 2018, dan saat ini aku sedang menempuh studi di tahun terakhir sebagai mahasiswa akuntansi. Oh ya, untuk teman-teman bisa manggil aku Tri atau Try, terserah. Itu memang bisa dua panggilan gitu. Oke, jadi ini tadi udah aku tanyain apa motivasi dan alasan kalian ya milih jurusan akuntansi. Jadi sekilas ya, jadi jurusan akuntansi ini adalah jurusan yang memang kita mempelajari atau mendalami keuangan, baik keuangan maupun bisnis gitu. Terutama kita juga sebagai mahasiswa akuntansi itu belajar untuk bertanggung jawab atas pembuatan laporan keuangan gitu. Karena laporan keuangan perusahaan itu kan kita harus sajikan sesuai dengan standar yang berlaku, dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku, sehingga
ketika laporan keuangan tersebut nantinya diterbitkan gitu, atau misalnya laporan keuangan itu istilahnya tuh di-share oleh perusahaan itu, maka investor itu yakin gitu dengan perusahaan bahwa memang setiap pencatatan dan juga penggunaan aset maupun keuangan dari perusahaan itu memang sudah kredibel gitu. Oke. Nah, jadi biasanya ada prinsipnya juga sih. Ada prinsipnya, ada framework-nya juga, kayak harus transparan, terus juga harus terjadi di periode itu, di periode yang sedang berjalan dan sebagainya. Oke, sip. Mungkin itu sih sekilas tentang jurusan akuntansi ya. Oke, jadi gimana sih kira-kira aku belajarnya sebagai mahasiswa akuntansi? Jadi sebagai mahasiswa akuntansi banyak banget istilahnya mata kuliah yang memang tadinya belum aku dapetin selama di SMA. SMA dulu oh iya, aku belum nyebutin SMA ya. Dulu SMA itu aku IPA. SMA aku itu IPA, terus alasan aku ya kenapa aku memilih jurusan akuntansi, itu dikarenakan gini. Dulu aku juga IPA, aku nggak suka yang namanya hitung-hitungan fisika, hitung-hitungan. Kalau kimia mungkin masih suka, cuma nggak suka hitung-hitungan fisika tuh. Itu benar-benar kayak udah nggak nyambung banget logikanya. Terus juga ada matematika peminatan, matematika IPA itu kan eh, ribet banget ya kalau kita ngerjainnya itu ya. Jadi aku pengen nantinya tuh kuliah itu di jurusan yang apa ya, ada hitungannya juga, tapi hitungannya itu cuma tambah kali kurang bagi gitu. Ya sampai akhirnya aku bertemu lah dengan mata pelajaran akuntansi ini. Ditambah dulu waktu aku masih SMA, itu aku pernah ikut klub olimpiade juga, olimpiade ekonomi, dan di situ aku belajar ilmu ekonomi gitu secara keseluruhan, dan juga belajar akuntansi juga. Jujur waktu awal ikut itu aku nggak suka akuntansi karena emang benar-benar nggak bisa, logikanya tuh nggak nyampe gitu, logika pencatatan segala macam aku benar-benar nggak bisa. Akhirnya aku pengennya ikut apa namanya, ikut ilmu ekonomi gitu, tadi mau jurusan IE gitu, cuma karena waktu itu OSN apa olimpiade tingkat kota nggak lolos, akhirnya ya udah aku tahun depannya coba untuk belajar sendiri, dan ternyata akuntansi itu segampang itu gitu. Ternyata akuntansi itu seenak itu dan apa ya, senyambung gitu. Jadi logikanya tuh baru dapat. Nah, oleh karena itu baru aku mutusin untuk kuliah di jurusan akuntansi. Selain itu juga ya aku ada dorongan dari orang tua juga untuk kuliah di apa namanya di FE. Kalau aku sendiri pribadi sebenarnya aku nggak spesifik untuk masuk jurusan akuntansi itu enggak. Tapi sebenarnya yang penting di FE aja gitu, fakultas FE. Tapi yang penting jurusannya kalau nggak akuntansi, manajemen atau nggak IE. Dan 3 jurusan itu aja. IPS yang lainnya aku nggak suka. Jurusan yang lainnya nggak terlalu suka banget. Nah, ditambah juga waktu itu tuh aku bukan waktu itu ya. Maksudnya aku ada benchmark juga. Jadi kakak aku itu 2. Yang pertama itu memang dia kuliah di akuntansi STAN. Terus kakakku yang kedua itu dia kuliah di manajemen FEUI juga. Jadi memang 2 orang itu yang apa ya istilahnya jadi benchmark dan juga jadi motivasi buat aku juga gitu buat masuk jurusan ini gitu. Kayak ya kakakku aja bisa, masuk aku nggak bisa gitu. Dan emang aku udah tahu materinya belajar apa aja tuh aku udah tahu, karena emang dari buku kuliah itu juga, dari buku kuliah kakakku terutama kan ya. Karena waktu itu sempet waktu SMA karena dapat ekonomi duluan, jadi kayak sempet baca-baca dikit, oh ternyata ini, oh ternyata gitu. Walaupun nggak paham isinya tuh apa gitu, cuma ya tahu aja gitu, cukup tahu biasanya. Itu sih sebenarnya yang buat apa namanya dorongan aku atau motivasi aku milih ke jurusan akuntansi gitu. Bahkan kalau lebih ekstrim lagi sebenarnya aku udah pengen di jurusan itu dari SD gitu, dari SD, karena waktu itu aku SD, kakakku udah kuliah di FEUI gitu. Jadi kayak oh udah tahu nih ke depannya atau di masa depan nanti bakal apa. Cuma karena masih itu waktu itu masih SD ya, ya udahlah, cuma ya ya aja gitu, istilahnya cuma nurut-nurut aja padahal nggak ngerti gitu kan. Oke, itu sih kalau misalnya dari motivasi diri aku sendiri gitu, kenapa aku berada di jurusan ini. Oke, jadi
aku masuk jurusan akuntansi ini itu lewat SBM, nggak lewat SNM. Jadi benar-benar aku tuh tes. Nah, ketika awalnya gambaran masuk jurusan akuntansi ini, ya aku kira seperti mengerjakan jurusan akuntansi sebelumnya di Olim aku juga, di klub Olim dan juga di SMA juga ya. Paling hanya pencatatan aja, pencatatan paling ya jurnal umum, jurnal penyesuaian, terus bla 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 segala macem, sampai bikin laporan keuangan lah gitu. Kirain cuma kayak gitu aja gitu. Cuma setelah masuk ke jurusan akuntansi, itu semua berbeda. Semua semua pandangan itu berubah. Kita nggak cuma sekedar membuat transaksi pencatatan terus ngelihat apakah udah seimbang atau belum. Enggak, kita nggak cuma sampai di situ doang gitu. Sebelum kita tahu, sebelum kita mengonstruk laporan keuangan, kita juga harus tahu pencatatan setiap akun-akun di di akuntansi itu sendiri gitu. Jadi kayak misalnya dulu kalau misalnya kita di SMA ya, yang buat kalian yang mungkin dapat pelajaran akuntansi ya, pelajaran akuntansi itu biasanya paling ya cuma ada harta lancar, di situ ada kas, ada piutang, ada persediaan, ya deh, paling kayak gitu aja kan belajarnya. Cuma kalau di kuliahan itu tidak seperti itu. Tapi kita membedah satu persatu akun dari yang udah kita pelajari, dari dasarnya gitu. Kayak kita belajar tentang kas, kita belajar tentang piutang atau account receivable, kemudian kita belajar tentang persediaan, bagaimana pencatatannya, metode apa yang digunain buat melakukan pencatatan itu. Jadi memang lebih dalam gitu. Kalau misalnya di kolektif kita lebih dalam, kita harus menganalisis gitu. Setiap transaksi, nggak cuma setiap transaksi, tapi juga kita harus analisis case-case yang yang bakalan kita hadapi nantinya di dunia nyatanya atau di kerjaan nanti gitu. Nah, untuk di akuntansi sendiri itu mata kuliahnya ada banyak banget ya. Mata kuliahnya ada mata kuliah ya biasa, ada di sini bisa kalian lihat. Yang oranye ini buku pengantar akuntansi. Ini accounting principle namanya. Terus yang di tengah ini itu adalah buku akuntansi keuangan, baik akuntansi keuangan 1 maupun 2. Dan yang terakhir adalah puncak dari kita belajar keseluruhan materi tentang akuntansi, yaitu akuntansi keuangan. Untuk bukunya ini pasti ntar ada yang kayak, Kak ini bukunya sengaja ya Kak pakai bahasa Inggris ya biar keren ya. Enggak, ini bukunya asli. Ini emang yang aku pakai selama kuliah. Jadi ini kalau di pengantar akuntansi aku pakainya yang ini ini pengarangnya Kieso, ini juga Kieso. Terus cuma kalau yang Advanced Financial Accounting ini atau akuntansi keuangan lanjutan itu yang pengarangnya Christensen. Orang-orang ini tuh mereka itu adalah para profesor di bidang akuntansi di univ-univ ternama di luar negeri. Kayak gitu. Jadi memang bukunya kalau di akuntansi sendiri, terutama di akuntansi UI maupun kayaknya di tempat kuliah lain itu pakainya bahasa Inggris, full Inggris untuk textbooknya. Cuma kalau untuk pengajarannya, kalau kelas reguler pakai bahasa Indonesia, cuma kalau kelas internasional dia pakainya bahasa Inggris. Ya, jadi ini 3 buku ini memang bakalan menjadi dasar lah. Ini menjadi pegangan untuk kita sebagai mahasiswa akuntansi. Dan di sini kalian bisa lihat kayak IFRS semua di sini ya. IFRS itu adalah suatu standar global untuk melakukan pencatatan terhadap setiap transaksi ataupun kejadian di akuntansi itu sendiri gitu. Jadi itu memang berlaku untuk semua negara gitu. Tinggal disesuaikan dengan negara itu sendiri. Kalau di Indonesia itu ada yang namanya standar akuntansi keuangan. Nah, itu dia juga benchmarknya atau mengacunya kepada IFRS juga gitu. Kepada IFRS, cuma mereka disesuaikan dengan kondisi Indonesia itu sendiri. Ini bukunya. Oke. Jadi ini ya tentang mata kuliahnya. Ini nggak cuma ini doang kok, kita belajarnya akuntansi biaya, akuntansi manajemen. Ada juga matkul yang berkaitan dengan konsultan gitu, matkul manajemen juga, dan namanya metode analisis kasus akuntansi dan bisnis, terus ada strategi dan manajemen kinerja organisasi, sama yang lagi aku pelajarin sekarang ada namanya bisnis global gitu. Jadi itu kayak membentuk kerangka pemikiran kita juga gitu.
Oke. Sip. Ya ini dari tadi boring ya, kayaknya jelasin cuma apa namanya buku doang materi ya. Oke, jadi aku mau jelas. Oke, jadi ini adalah kegiatan aku selama menjadi mahasiswa akuntansi. Ini kegiatan waktu offline. Ini waktu maaf, sorry. Ini kegiatan waktu offline. Jadi untuk foto yang di sebelah kiri itu adalah itu lagi kelas ya, lagi kelas pagi, lagi nunggu dosennya. Itu diambil dari foto Instastory ya. Jadi sengaja datang jam segitu biar dapatnya di belakang. Karena biasanya kalau di depan suka ditanya-tanya dosen. Dan biasanya juga kita nggak bisa santai gitu lah. Oh iya kalau nggak salah ini deh. Kalau nggak salah tuh pas kiri ini tuh pas ujian, pas lagi ujian. Aku waktu itu di belakang. Karena kalau di depan tuh kayak suka diliatin pengawasnya gitu. Jadi agak-agak gimana gitu, tegang lah. Makanya ngambilnya di yang belakang. Terus yang tengah itu lagi kuliah umum bareng salah satu menteri di Indonesia, yaitu Menteri Keuangan kita semua, Ibu Sri Mulyani. Nggak hanya beliau saja biasanya yang suka mengisi ya untuk kuliah umum, tapi juga banyak juga pejabat-pejabat di Indonesia ya yang mengisi kuliah umum di apa namanya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis juga. Jadi sebagai mahasiswa akuntansi itu kita nggak cuma belajar tentang akuntansi aja, tapi kita juga belajar tentang ilmu dasar dari ekonomi, kita juga belajar tentang manajemen juga. Gitu. Oke. Ini sama Ibu Sri Mulyani, biasanya juga sama Bapak Catik Basri juga, ex-Menteri Keuangan juga, yang waktu itu di tahun 2013 dan 2014, terus abis itu juga biasanya ada kita kalau misalnya ada event-event itu suka kedatangan tamu kuning juga. Dulu Bapak Luhut Binsar Panjaitan, ya Menko Maritim kita, gitu. Itu juga pernah datang ke FEB UI juga. Beliau memberikan kuliah umum kepada kita semua. Terus juga ada Wakil Gubernur Jawa Timur, yaitu Bapak Emil Dardak juga, itu juga pernah memberikan kuliah umum di FEB UI. Pertama ini adalah ruangan auditorium ya. Ini bukan ruangan kelas. Ini ruangan auditorium memang dikhususkan untuk memberikan kuliah umum ataupun menyelenggarakan acara-acara penting gitu di FEB. Terus yang ketiga ini suasana kelas kalau lagi belajar. Ini adalah materi kalau nggak salah tuh kelas pengganti statistika ekonomi dan bisnis. Ini dosennya juga sangat luar biasa ya ini jelasinnya. Ini buat apa namanya? Ini kalau di FE ini enak banget ngajarnya gitu. Kalau di FEBUI terus nilainya juga baik juga. Namanya Ibu Prani Sastiono. Beliau pendidikannya terakhir kelas 3 dan mengajar statistika ekonomi dan bisnis. Ini suasana kelas ya begini sih. Kira-kira gambaran ruang kelas di FEBUI sih kayak begini nih. Jadi kelasnya estetik ya. Estetik kayak for working space gitu. Ya, tapi biasanya kalau yang kelas estetik gini biasanya cuma di lantai 1 ataupun lantai 2. Kalau lantai 3 biasanya kelas-kelas kayak tempat les aja gitu, kayak kelas biasa aja. Jadi yang memang desainnya paling beda sendiri yang estetik biasanya di lantai-lantai bawah. Ini sih gambaran tentang kuliah offline tuh kemarin. Oke. Terus gimana sih kalau misalnya kita kuliah online? Oke, sebentar. Nah, ini adalah gambaran kalau kita kuliah online. Sebenarnya itu sama aja. Jadi ya cuma sekedar apa namanya? Cuma sekedar join Zoom, terus abis itu ditampilin materi ya, tampilin materi, ya udah terus cuma gini aja gitu. Cuma ngeliatin materi aja dari dosen gitu. Dan kita interaksinya juga terbatas, jadi benar-benar kalau ditanya satu orang ya udah yang lain diem gitu. Nggak bisa yang namanya kalau di kelas kan dulu masih bisa lah ada debat-debatan sedikit atau ada silang pendapat sedikit tuh masih bisa. Kalau ini tuh udah nggak bisa gitu. Karena memang suaranya pasti akan tabrak. Ini waktu itu lagi di mata kuliah strategi dan manajemen kinerja organisasi. Itu salah satu mata kuliah akun juga, akuntansi. Dan ini terakhir foto sama dosennya di hari terakhir kelas beliau ngajar dan di sini ada aku di sini.
di pojok ini, dan ini semua teman-teman aku. Ya, ini kebetulan kelasnya cowoknya dikit ya, jadi kebanyakan cewek-cewek semua. Oke. Paling gini sih kalau online tuh nggak ada yang spesial gitu lah, cuma gini-gini doang, nggak ada yang menarik gitu, nggak ada. Ya paling biasanya kalau yang menarik itu adalah ketika online ya. Ketika online paling kayak ada yang suaranya kresek-kresek, ada yang lupa matiin mic, ada yang sambil kerja, ada yang nggak merhatiin dosen, segala macam tuh ada pasti di situ. Terus juga di online ini tuh sebenarnya ya jadinya kita lebih kayak dituntut interaktif sih, karena kan memang apa namanya, biar kelas tuh nggak sepi gitu, nggak cuma satu arah, tapi kita biasanya juga suka ditunjuk sama dosennya gitu. Terus juga buat kelas online ini juga ada keuntungannya. Keuntungannya adalah salah satunya ketika kayak aku udah di semester akhir, udah menjadi mahasiswa tahun terakhir, itu kita bisa sambil magang, kita bisa sambil kerja juga gitu. Jadi karena memang online kan ya nggak ketahuan, asal kita masih sering merhatiin dosen sih sebenarnya nggak masalah gitu. Kayak gitu. Itu sih. Jadi emang ya paling gini-gini aja sih, kalau online nggak ada yang benar-benar spesial banget. Dan kalau oke, selanjutnya adalah aku pengen lanjut ke orang-orang yang sangat berjasa ya, orang-orang yang sangat berjasa membantu aku untuk survive selama kurang lebih sampai saat ini 3,5 tahun ya, di FEB UI. Di sini teman-teman aku ada yang memang ketemu di organisasi dan juga kepanitiaan, tapi ada juga yang memang mereka itu adalah teman yang memiliki frekuensi yang sama, gitu. Istilahnya sefrekuensi lah gitu sama aku juga. Gitu. Jadi di sini kalian bisa lihat yang kiri. Yang kiri itu ini adalah teman-teman peer aku. Jadi mereka itu nggak ada yang satu jurusan semuanya. Ini beda-beda jurusan. Cuma didominasi sama anak manajemen di sini ya. Di sini anak aku cuma aku sama salah satu teman aku sama yang ini nih dia. Ada yang lainnya anak IE dan juga anak manajemen. Terus ini kita punya peer sendiri, punya geng sendiri namanya calon konglomerat. Jadi kita di sini memang gak cuma sahabatan aja ya, tapi kita kayak juga sebagai keluarga, kita sebagai support system aja gitu. Misalnya kayak ketika mau ujian gitu, dulu mau ujian, udah mau dekat-dekat minggu ujian, ya kita mengagendakan untuk belajar bareng gitu. Kita saling ngebantu satu sama lain. Kalau misalnya ada yang nggak paham, dijelasin sama yang paham. Terus habis itu kalau misalnya kita juga ada yang kayak punya kendala atau apapun, kita pasti ya standby gitu. Kayak waktu itu temen aku ada yang salah satunya eh, lagi sakit dan juga lagi kurang fit kondisinya, dan pada akhirnya ya kita inisiatif lah ngebawa ke klinik gitu, ke klinik terdekat di kosan kita gitu. Namanya ada klinik Makara, itu punya UI juga kayak gitu. Terus habis teman-teman aku yang ini nih, teman-teman nongkrong ini, itu juga ada teman-teman di organisasi. Aku tergabung di Forum Studi Islam. Jadi Forum Studi Islam itu merupakan lembaga dakwah fakultas di mana kita memiliki tujuan atau visi misi untuk menyebarkan syiar, gitu. Syiar Islam kepada mahasiswa FEB UI, terutama syiar eh, dalam ekonomi Islam sih, ekonomi Islam dan juga akhlak gitu, untuk mahasiswa FEB UI. Aku tergabung dalam tim kontrol internal, jadi singkatnya ada kontrol internal ini tuh adalah internal auditor lah, misalnya internal auditor kalau misalnya di perusahaan. Jadi kayak aku ngawasin kegiatan-kegiatan organisasi gitu. Jadi apakah misalnya kayak kegiatannya itu udah efektif atau belum, atau misalnya kegiatan ini harus dihapuskan atau tidak gitu. Ya di dalam internalnya sendiri gitu. Jadi kita juga ngasih rekomendasi juga ke ketua kita. Kayak gitu sih. Ini kurang lebih kayak gitu untuk organisasi dan pertemanan. Terus ada juga organisasi aku nggak cuma itu aja, tapi ini namanya kepanitiaan sih, ini lebih kepanitiaan, bukan organisasi yang terikat selama 1 tahun. Jadi ini kepanitiaan aku selama
menjadi mahasiswa FE. Kalau yang kiri ini kepanitiaan di bawah himpunan, yaitu namanya Tech Seminar and Training. Jadi kita memberikan pelatihan dan juga seminar bagi para profesional di bidang perpajakan gitu. Jadi kita biasanya itu ngedatengin pembicara yang udah expert, tapi mereka itu ngasih sharing, ngasih ilmu tentang updatean tentang perpajakan di Indonesia itu ke sesama teman-teman profesional juga gitu. Nah, biasanya gitu kita selenggarain di hotel biasanya, di ballroom hotelnya gitu. Jadi keren ya ininya ya, bajunya ya. Kayak apa stylenya pakai jas gitu. Memang ini acaranya cukup lumayan eksklusif ya karena memang kita mengundang profesional expert semua di sini. Jadi ya kalau misalnya pakai kaos agak kurang begitu pantas gitu. Kalau misalnya di acara yang mengundang apa profesional expert. Kemudian di sebelah kanan ini itu kepanitiaan aku namanya The 10 UI Student Planner. Jadi The 10 UI Student Planner ini salah satu kepanitiaan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di mana mereka itu memiliki apa ya? Memiliki tujuan untuk sebagai wadah gitu, sebagai wadah kompetisi bagi para pebisnis muda, para mahasiswa yang memang memiliki ide atau gagasan bisnis ataupun memang mereka sudah memiliki bisnis gitu, cuma bisnisnya baru berjalan mungkin sekitar baru sebulan, 2 bulan atau 3 bulan gitu. Kayak gitu. Nah, di sini aku ini kenapa sedikit karena ini diselenggarakannya waktu pandemi COVID-19. Waktu pandemi COVID-19 jadi memang kita nyelenggarain webinar gitu, cuma untuk syuting tempatnya di salah satu coworking space di Jakarta. Ini namanya Connect. Jadi untuk yang datang ke sini tuh memang benar-benar sedikit disesuaikan gitu. Kayak gitu. Jadi makanya fotonya cuma sedikit aja, nggak kayak yang sebelah kiri, banyak ya. Oke. Nah, terus gimana sih kira-kira suka dukanya di jurusan akuntansi? Nah, sukanya di jurusan akuntansi adalah ini yang pertama ya, ini menurut aku sendiri, menurut aku pribadi, ada lingkungan yang memaksa diri kita untuk berkembang. Berkembang di sini adalah ketika kita berada di lingkungan yang berada di antara teman-teman yang kompetitif, kita itu jadi ngerasa kayak, wah teman gue jadi, wah keren nih bisa magang di sini, bisa lomba di sini, bisa mendapatkan ini, mendapatkan segala sesuatu macamnya gitu. Pokoknya bisa lebih selangkah lebih maju di depan dibandingkan kita ya. Nah itu kayak memaksa diri kita untuk, wah kok dia bisa ya kayak gitu, masa gue nggak bisa sih kayak gitu. Jadi kayak terus gitu, terus memaksa diri kita untuk berkembang gitu. Kayak misalnya ada salah satu teman aku nih, dia juara lomba mulu, terus dari situ kayak, kok bisa gitu dia juara lomba, padahal setahu aku dia kerjanya cuma main doang atau apa gitu. Oh ternyata setelah aku tanya-tanya ya, oh ternyata walaupun kayak gitu, dia tetap mempersiapkan lombanya segala macam, terus juga bisa ngatur waktunya. Jadi walaupun sering main juga bisa ngatur apa namanya jadwal dia yang lain. Jadi kayak memotivasi aku untuk, oh ya berarti aku juga bisa dong kayak gitu. Jadi apa di samping itu juga ada dorongan untuk meningkatkan skill dan atau kemampuan dari diri sendiri juga gitu. Jadi karena kita bukan pengen seperti apa namanya? Aku pribadi bukan pengen mencapai tujuan kayak dia gitu. Tujuan kita tuh sebenarnya berbeda gitu. Misalnya kayak dia lombanya di tingkat yang internasional gitu. Sementara aku kayak, wah masih belum siap nih karena kemampuan bahasa Inggris masih berkurang. Oh ya udah aku di tingkat nasional aja lombanya gitu. Yang emang gunain bahasa Indonesia. Jadi memang motivasi jadi memang yang teman di sekeliling kita yang memotivasi kita untuk berkembang itu adalah yang harus kita ambil itu bagaimana caranya kita terus mengasah kemampuan dan skill yang ada dalam diri kita gitu. Ya bukan berarti emang oh dia dapat misalnya dia dapat winner nih di lomba A, kita mau ikut lomba A, kita juga pengen ikut lomba A, cuma kita nggak menang, yang diambil itu adalah pengalaman gitu. Siapa tahu kita juara di lomba B, lomba C, gitu. Sama aja kan gitu sebenarnya. Itu yang aku seneng tuh kayak gitu.
dan biasanya nilainya pada tinggi-tinggi, IPK-nya pada tinggi-tinggi. Jujur aja di akuntansi UI teman-teman aku semua nilainya IPK-nya pada tinggi-tinggi, jadi kayak ya udahlah, kalau bisa ya selagi belum terlambat ya kalau bisa kayak mereka gitu kalau bisa. Tapi jangan sampai ngorbanin kesehatan, itu yang paling penting. Oke. Yang kedua, banyak dapat insight tentang keuangan dan juga bisnis. Jadi insight tentang keuangan dan juga bisnis ini benar-benar sangat berguna banget, terutama untuk kita nantinya ketika terjun di dunia kerja. Karena jujur aja dosen di jurusan akuntansi, terutama akuntansi UI ini tuh adalah dosen-dosen yang memang berkualitas gitu. Mereka udah pengalamannya udah puluhan tahun lah di dunia profesional gitu. Ada yang dosen itu sebagai direktur utama, ada yang dosennya itu sebagai komisaris, ada yang sebagai komisaris independen, ada yang sebagai corporate secretary atau sekretaris perusahaan, terus jabatannya ada yang jadi kepala divisi apa gitu, kepala divisi tentang misal kayak manajemen resiko, kepala akuntan di perusahaan A, perusahaan B dan sebagainya gitu. Bahkan direktur utama, kalian kalau tahu Unilever ya, yang memproduksi segala barang kebutuhan kita semua tuh, direktur utamanya itu ada dulunya lulusan akuntansi Universitas Indonesia. Jadi memang walaupun dia nggak jadi dosen, tapi maksudnya kayak apa ya, istilahnya kita banyak bertemu dengan orang-orang yang udah ilmunya tuh udah luas banget gitu tentang keuangan dan juga bisnis gitu. Ya, jadi memang di sini kayak menjadi bekal untuk kita juga. Jadi ketika kita lulus nanti tuh kayak ada ilmu-ilmu yang memang mungkin pernah dijelasin sama dosen kita juga tentang case di bisnisnya. Jadi ketika kita udah mau lamar kerja, kita udah mau masuk perusahaan, itu kayak kita udah tahu, oh pada saat misal wawancara kita dikasih case ini, oh kita ingat kita pernah dijelasin sama dosen ini cara menyelesaikannya seperti ini. Nah itu bisa jadi keuntungan kayak buat kita juga. Dan banyak sekali webinar yang memberikan banyak pengetahuan ya tentang tentang keuangan maupun juga bisnis, dan juga di akuntansi itu sendiri sih sebenarnya, terutama di akuntansi ya, baik kayak audit gitu, perpajakan dan sebagainya gitu. Terus yang terakhir adalah koneksinya luas, karena lulusan akuntansi itu banyak diterima di perusahaan-perusahaan besar ya, di perusahaan-perusahaan multinasional company, di perusahaan nasional, terus juga ada di institusi pemerintahan juga gitu, terus ada di BUMN dan sebagainya. Jadi ketika kita masuk ke sana tuh biasanya kayak kita nggak sadar, oh ternyata kepala keuangannya lulusan akuntansi juga gitu. Oh iya mas, dulu saya juga di jurusan akuntansi. Jadi kayak kita mempunyai privilege yang lebih gitu kalau misalnya di akuntansi itu sendiri gitu, di akuntansi. Dan banyak sekali sih lulusan-lulusan akuntansi yang memegang jabatan-jabatan penting gitu di pemerintahan dan juga di swasta ya, kayak gitu. Jadi memang koneksinya cukup luas ya. Gak cuma di UI, nggak cuma lulusan dari UI doang, tapi juga dari dari universitas lain juga banyak gitu. Cuma banyak yang mendominasi itu biasanya jurusan akuntansi sih biasanya. Karena memang jurusan ini banyak sekali ya yang mau masuk ke sini gitu. Terus sebaliknya ya, banyak dukanya. Jadi dukanya itu di sini ya individualitasnya masih kuat banget. Jadi memang kita dituntut nggak cuma ngandelin teman, kita juga harus misalnya bisa berdiri di kaki kita sendirilah gitu. Jadi kita juga harus paham gitu sama pembelajaran. Terus kita juga harus kuat juga ya buat ngadepin segala tantangan pokoknya. Karena memang belum tentu teman itu ya pengen ngebantuin kita juga gitu. Karena kita juga harus berusaha sendiri, kita harus paham sendiri. Kemudian yang kedua, case atau materi membutuhkan logika yang kuat. Jadi buat teman-teman semua, kalau mau masuk jurusan akuntansi, pastiin kalian itu tanpa paksaan, dan memang ini 100% itu keinginan kalian dan kalian pengen mendalami jurusan ini. Jangan cuma sekedar pengen keren-kerenan aja, pengen dilihat teman-teman yang lain, pengen pamer doang. Itu menurut aku nggak terlalu itu menurut aku nggak akan bisa survive di akuntansi gitu.
semester 3 pasti bakalan mikir, oh kayaknya aku salah jurusan. Karena akuntansi setelah semester 2 ke atas, itu benar-benar materinya itu akan dibahas secara mendalam. Benar-benar kita melakukan analisis. Dan banyak sekali memakai logika gitu. Untuk hitungannya mah gampang. Hitungannya tuh gampang. Jurnal-jurnalnya tuh gampang sebenarnya. Cuma logikanya itu yang menjadi dasar kita untuk bikin penjurnalan sama melakukan dasar perhitungan. Itu yang harus diasah gitu. Jadi memang harus orang-orang yang suka. Jadi tanpa paksaan ya. Terus yang ketiga adalah kalau di akun UI ya, aku nggak tahu kalau di universitas lain. Kalau di akun UI nilai di dosen pasti fair, kayak nggak mungkin berat sebulan. Nanti buat teman-teman yang akuntansi, kayaknya sih emang rata-rata dosennya itu nilainya tuh fair. Ya maksudnya kalau emang akuntansi tuh salah tuh ketahuan. Kita tuh nggak ada toleransi kayak misalnya, oh angka ini misal katakanlah nggak balance tuh, udah salah udah nggak balance tuh udah salah, udah bener-bener nggak mungkin dibenerin sama dosennya, cuma beda 200 itu nggak akan, pasti akan disalahin sama dosen, poinnya pasti berkurang gitu. Tapi tergantung juga dosennya gitu, kayak apakah dosennya itu ngelihat per caranya itu atau langsung kayak langsung jawabannya gitu. Tapi pasti fair karena memang kita kan ilmu pasti ya, jawabannya juga harus pasti gitu. Nggak mungkin kita kayak melakukan perhitungan tapi ada toleransi, ini salah ini doang, itu nggak ada, itu benar-benar fair banget gitu. Jadi nggak mungkin dia berat sebelah. Ini juga nggak cuma jurusan ini, tapi jurusan lain juga kayak gitu ya biasanya. Jadi emang ya dukanya gitu. Tapi kalau di FEUI sendiri tuh sebenarnya masih baik dosen IE sih gitu. Dosen IE itu baik-baiknya. Jadi kalau ini biasanya akuntansi nih, agak sedikit pelit memberikan nilai. Tapi dosennya emang kompeten kok semuanya, memang memberikan nilai itu sesuai dengan dasar dan juga sesuai dengan alasan yang kuat gitu. Oke. Ini yang kalian tunggu-tunggu adalah sekarang. Ini adalah prospek kerja untuk jurusan akuntansi. Mungkin teman-teman semua ada yang pernah searching iseng-iseng di internet nyari akuntan publik. Ini adalah 4 kantor akuntan publik terbesar dan juga dengan pendapatan tertinggi di Indonesia yang biasa kita sebut yang namanya Big Four. Jadi ada EY, Deloitte, PwC, dan KPMG. Jadi ini adalah top 4 audit firm, nggak cuma di Indonesia tapi di dunia di internasional. Oke. Di sini adalah tempat pekerja, adalah tempat impian kita semua lulusan akuntansi buat kerja di sini. Karena memang di sini tuh nggak bisa orang sembarangan gitu. Nah di sini ada prospek kerjanya, kalian bisa lihat sendiri. Bisa jadi akuntan publik kerjanya di sini di Big Four ini, EY, Deloitte, PwC, KPMG. Tapi ada juga akuntan publik lain, kayak misalnya ada namanya RSM, terus juga KAP lainnya juga ada, cuma yang terkenal biasanya Big Four. Terus konsultan pajak atau keuangan, kemudian jadi analis keuangan juga bisa, accounting officer, itu biasanya di perusahaan-perusahaan kayak mungkin di BUMN ataupun di perusahaan swasta lainnya gitu. Biasanya itu, atau mau jadi researcher atau lecturer juga bisa, kalian mau jadi peneliti atau dosen di bidang akuntansi maupun keuangan itu juga bisa. Terus internal auditor, di mana internal auditor ini dia beda ya dengan akuntan publik atau auditor eksternal. Jadi kalau internal auditor tuh biasanya kita kerja di intern perusahaannya gitu. Lebih ke bagian kontrol dari setiap kegiatan operasional untuk perusahaan. Dan yang sebenarnya ini cuma cuma sebagian kecil ya. Ini sebagian kecil. Sebenarnya kita bisa jadi apa aja. Dari lulusan akuntansi itu sangat luas banget. Kalian mau fokus di marketing juga bisa, kalian mau fokus di menjadi konsultan juga bisa, konsultan bisnis, terus juga yang bidang-bidang lain itu juga bisa. Dan kerjanya tuh di perusahaan manapun. Mau di tambang, mau di
apa namanya, konstruksi, perminyakan segala macam. Itu pasti akan butuh yang namanya accounting dan finance. Jadi kalian nggak usah ragu-ragu, nggak perlu takut mau daftar kerja di mana. Jadi itu. Oke, yang pasti nih bisa nih jadi komisaris independen. Jadi jajaran dirut bisa, jadi apapun bisa. Bisa akuntansi. Oke deh, kan waktunya tinggal dikit lagi ya. Waktunya tinggal dikit lagi. Udah sih, paling itu aja sharing-sharing dari aku malam ini. Nah, untuk teman-teman, jangan lupa untuk mengisi feedback form dulu ya. Ini ada bit.ly/feedback ngobrol. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan untuk menuliskan nama di kolom komen. Kalau ada yang mau tanya, nanti silahkan on mic aja. Ini kok ada yang nanya, ada dosen yang muda nggak? Banyak dosen yang muda. Banyak kok dosen muda. Umur-umur 30-an. 30-an tuh ada. Dosennya nggak? Di sini ada yang pengen tanya. Komputerisasi. Bentar. Oke, jadi pertama ada yang ini nih, ada yang PC. Kak dulu masuk UI lewat jalur apa Kak? Kalau boleh tahu rata-rata SNMPTN Kakak dulu berapa? Kalau TBK nilainya berapa Kak? Makasih Kak. Dari Diva. Diva. Oke, jadi kalau ada dari Diva masih ada nggak sih? Kalau misalnya masih ada, jadi aku tuh apa? Masuknya tuh lewat SBMPTN dan SBMPTN waktu 2018 tuh gaib nilainya. Jadi nggak ada nilainya sama sekali. Jadi ya udah tunggu pengumuman aja kalau lolos ya udah lolos gitu. Jadi aku nggak pakai sistem nilai-nilai kayak gitu, nggak ngajuin nilai ke universitas tuh enggak. Terus kalau untuk SNMPTN ya, SNMPTN dulu aku sempat dapat kuotanya gitu, bisa daftar SNMPTN. Rata-rata nilai rapot aku tuh sekitaran 87,2. Dan aku waktu itu nggak daftar akuntansi UI langsung, tapi daftarnya ke Fasilkom dulu gitu. Fasilkom atau dan pilihan duanya tuh kalau nggak salah ilmu ekonomi gitu. Karena itu juga kayak ya udahlah itu nggak akan masuk juga gitu. Cuma manfaatin bonus aja ya kalau misalnya masuk ya berarti emang rezekinya di sana. Itu sih. Nah, buat yang pengen tahu TBK masuk ke FEU itu rata-rata berapa? Kebetulan kemarin aku punya menti juga, anak 2021 baru masuk. Itu kita sekitaran 700. Kalau mau aman 700 ke atas nilai UTBK-nya. Kalian mungkin aman bisa masuk akuntansi, manajemen, IE. Kalau emang mau lebih aman lagi, daftarnya lewat SIMAK. Karena lewat SIMAK tuh biasanya banyak UTBK. Gitu ya. Semoga menjawab. Oke, terus dari Tiara Dwi Lestari. Komputerisasi akuntansinya gimana, Kak? Komputerisasi akuntansi itu sebenarnya kita biasanya menggunakan Excel gitu. Menggunakan Excel biasanya untuk melakukan pemodelan bisnis ataupun keuangan gitu. Jadi kita kalau akuntansinya sendiri tuh kayak pencatatan tentang akun-akun itu enggak sih, kita lebih belajar kalau S1 itu tentang analisis. Kalau di akuntansi itu sebenarnya belajar tentang analisis gitu. Jadi kita nganalisis setiap case yang ada gitu, baru ntar kita buat jurnalnya segala macam. Nah, untuk biasanya kalau komputerisasi ya itu cuma Excel gitu. Waktu itu pernah pakai aplikasi tapi di pengantar akuntansi doang gitu. Tapi yang lainnya kayak mungkin menggunakan Xero, menggunakan aplikasi software accounting gitu enggak sih. Kita nggak menggunakan itu. Lebih ke Excel sih. Lebih kita menggunakan Excel. Oh, paling kita juga ada software namanya audit. Software audit itu ada. Jadi kayak buat ngecek apakah memang prosedur yang audit yang kita lakukan tuh emang udah sesuai atau belum dan sebagainya. Dan lebih untuk apa ya, mempermudah dan mempercepat pengerjaan audit aja sih sebenarnya gitu. Itu sih buat komputerisasinya ya.
Terus apakah harus pintar bahasa Inggris? Jujur iya, itu eksepsional ya, maksudnya keharusan ya, maksudnya jangan sampai kita benar-benar nggak belajar gitu, maksudnya tetaplah untuk meningkatkan skill kita juga, karena di kerjaan kita juga butuh itu. Ketika ntar lulus kuliah nanti, itu yang skill yang pertama tuh adalah kalau menurut aku bahasa Inggris. Kalau misalnya bahasa Inggris kalian udah lancar kemana, mau ke multinasional, ke perusahaan nasional dan sebagainya, itu akan sangat mudah sekali. Itu ya kalau misalnya harus pintar bahasa Inggris, iya kalau menurut aku ya. Karena bukunya juga pakai bahasa Inggris gitu. Jadi kita harus paham apa yang ada di bukunya itu. Terus saya mau tanya, matematikanya di akuntansi itu gimana aja, Kak? Matematikanya tambah kali kurang bagi. Pangkat-pangkatan nggak ada. Pangkat-pangkatan itu nggak ada. Tapi kalau di secara keseluruhan untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di apa namanya? Di UI ya, itu ada yang namanya kalau kalian tuh nanti mendapatkan namanya matematika dasar atau matdas. Itu kayak matematika logika gitu, materinya hampir mirip-mirip kayak sewaktu SMA, cuma ini kayak lebih advance-nya lagi itu, bisa lebih tingkat lanjutnya lagi. Dan biasanya di situ ada pangkat-pangkatan, turunan, mungkin integral kalau nggak salah deh. Tapi setahu gue adanya turunan gitu. Terus ntar juga ada namanya matematika keuangan. Nah untuk matematika keuangan ini tuh sebenarnya kayak aku nggak tahu persisnya itu gimana karena memang aku nggak dapet matematika keuangan ini baru di kurikulum di tahun 2020 dan 2021. Tapi kalau untuk akuntansinya sendiri di jurusan kita itu ya kita lebih pakai logika, benar-benar pakai logika dalam menganalisis suatu kasus akuntansi ya. Dan itu seputaran tambah kali kurang bagi. Udah itu dong. Oke. Katri mengambil peminatan apa? Terus alasannya kenapa ngambil peminatan tersebut? Oh iya, ya. Oh iya, jadi ini pertanyaannya bagus nih. Pertanyaannya bagus. Tadi aku juga lupa buat ngejelasin ya. Di akuntansi UI itu sendiri kita nggak ada peminatan, kita nggak ada penjurusan. Kita belajar semuanya. Kita belajar akuntansi keuangan, kita belajar akuntansi biaya, kita belajar perpajakan, kita belajar tentang investasi dan juga pasar modal, dan juga strategi dan juga analisis strategi juga. Gitu. Gak ada peminatan. Cuma nanti waktu pas udah mau tugas akhir, kayak aku sekarang nih, tugas akhir kita tuh kalau di akuntansi UI sendiri tuh bukan skripsi, tapi laporan magang. Bisa ngambil skripsi tuh bisa, tapi kebanyakan pada ngambil laporan magang. Nah, magangnya itu bisa di divisi ataupun departemen di perusahaan itu misalnya kayak di bidang keuangan atau bidang strategi analisis itu udah ditentuin topik-topiknya gitu. Jadi itu yang lebih ke mempersempit cakupan tuh di situ pada saat kita membuat tugas akhir. Jadi dari awal tuh kita nggak buat yang kayak peminatan tuh nggak ada. Kalau manajemen ada, manajemen keuangan, manajemen pemasaran, operasi, dan juga sumber daya manusia. Kalau untuk IE biasanya juga ada sih penjurusannya udah dari sebelumnya tuh biasanya juga ada temu ekonomi regional, ekonomi moneter dan sebagainya. Cuma kalau akuntansi itu nggak ada, kecuali intermodatel. Kak mau tanya, mata kuliah tersulit dan menyenangkan kakak apa aja? Mata kuliah tersulit ya? Mata kuliah tersulit itu adalah sampai saat ini ya. Ada yang namanya teori akuntansi keuangan. Teori akuntansi keuangan itu ngebahas tentang sejarah akuntansi, tentang sejarah organisasi akuntansi di dunia dan bagaimana akuntansi itu bisa apa ya establish lah istilahnya bisa kayak peraturan kayak sekarang tuh itu dijelasin tuh gabungannya dari mana peraturannya dasarnya dari apa yang mendorong untuk ada standar akuntansi itu semua di teori akuntansi keuangan dan itu menurut aku itu susah karena memang pertama pakainya buku lama bahasa Inggrisnya juga bahasa Inggris lalu-lalu lah jadi kayak susah banget dipahami gitu. Dan materinya biasanya nggak relevan dengan kejadian sekarang. Jadi gitu sih. Dan termenyenangkan ya. Paling menyenangkan tuh adalah mata kuliah akuntansi biaya dan juga akuntansi manajemen sama ada mata kuliah tadi yang aku sebut strategi dan manajemen kinerja organisasi. Jadi itu mata kuliah yang memang kalau menurut aku sangat-sangat berhubungan dengan perusahaan gitu. Jadi kayak lebih bisa diterapkan dan juga lebih ada bayangan gitu, nggak terlalu abstrak banget.
kayak gitu. Akuntansi keuangan tuh agak-agak sedikit ribet dikit sebenarnya. Gitu. Terus udah sih paling itu. Iya harus teliti banget. Iya kita harus teliti banget. Karena kan itu tanggung jawab. By the way kalau mau bertanya ini aja ya, apa namanya, to everyone aja ya biar kayak teman-teman yang lain tuh juga tahu. Oke, oke, harus teliti banget ya. Oke, lanjut nih dari Isya. Selama kuliah di UI pernah merasa insecure nggak Kak? Kalau pernah gimana cara ngatasinnya? Selama kuliah di UI itu insecure ya pasti ada. Namanya juga semua orang tuh pasti pernah merasa insecure tuh. Tapi jadikanlah insecure itu sebagai salah satu motivasi kalian untuk terus berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Karena ketika kita merasa insecure, kita merasa kita kok kayaknya kita kalah gitu. Kita pasti akan berusaha untuk terus mengupdate diri kita gitu. Bahkan kalau bisa melebihi teman kita. Walaupun tapi cuma gini, mindsetnya adalah prinsipnya kita itu jangan sampai ya maksudnya insecure nggak apa-apa gitu. Supaya jadi motivasi. Karena itu dari lingkup eksternal kan. Tapi jangan sampai kita kayak bener-bener ngebandingin banget sama dia gitu. Jangan. Tapi lebih baik kita harus melihat diri kita yang sekarang sama diri kita yang dulu gitu. Misalnya dulu aku belum ngerti bahasa Inggris sama sekali. Sekarang pas sudah masuk jurusan akuntansi, aku jadi paham semua kosakata bahasa Inggris, jadi mengerti bahasa Inggris di bisnis itu seperti apa. Jadi kan bisa dilihat, oh perkembangannya ternyata udah signifikan. Tadinya awal jadi maba, nggak pernah ikut lomba, sekarang ikut lomba terus, dan alhamdulillah beberapa kali pernah menang lomba juga. Kayak gitu. Jadi itu yang sebenarnya insecure itu nggak salah. Semua orang tuh berhak untuk insecure. Cuma insecure itu jangan sampai membuat diri kita minder. Jangan sampai membuat diri kita merasa seakan-akan kita tuh lebih rendah dibandingkan orang lain, itu jangan. Tapi itu jadi motivasi buat kita semua untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi seperti itu. Kalau misalnya, nah, gitu sih. Buat ngatasinnya yaitu bersyukur dengan apa yang kita udah capai sekarang. Kayak aku bersyukur sampai sekarang udah bisa survive sampai semester 7 dan dikit lagi mau lulus, dan kayak aku tuh selalu punya prinsip gini, apa yang aku mulai itu harus aku selesaikan gitu. Apa yang kita mulai itu harus kita selesaikan. Jangan sampai kita tuh apa ya? Istilahnya berhenti di tengah jalan gitu. Karena kuliah tuh S1 ya, menurut aku momennya cuma sekali seumur hidup. Kalau udah mau lanjut S2, udah S3, itu momennya udah beda lagi. Itu kita juga udah nggak bisa yang kayak ketemu teman-teman yang tadi di PPT aku juga gitu. Nggak bisa kita ketemu teman kayak gitu. Karena S2, S3 ya udah. Di sekolah kuliah kita mau lanjut kerja dan sebagainya. Jadi makanya ketika kita punya privilege untuk melanjutkan studi S1, maka selesaikan gitu. Maksimalkan gitu. Kalau kalian punya tujuan kumlot, nggak usah peduli orang lain tuh. Kayak gitu sih. Astagfirullahaladzim, ajar. Kak, pola pertemanan di FEB atau akuntansi itu gimana, Kak? Pola pertemanan di FEB atau akuntansi itu gimana? Oke, jadi kalau di FEB ya, FEB UI ya, ini tolong garis bawahi ya. Untuk teman-teman semua yang akan mau masuk ke sana itu tolong hati-hati. Karena ada fun fact namanya tembok FEB berbicara ya. Jadi ketika ada salah satu gosip ataupun apapun ya, itu kayak langsung kesebar gitu. Nggak tahu gimana caranya, tiba-tiba padahal kita kayak cuma cerita sama satu orang, tapi kok orang ini bisa tahu gitu yang kita rasain gitu. Makanya jadi hati-hati gitu. Kalau misalnya kalian cari-cari teman itu emang cari-cari yang yang terpercaya dan juga mereka itu satu frekuensi sama kalian gitu. Dan juga bisa keep rahasia kalian. Itu pokoknya jangan sampai lah kalian tuh salah cerita, salah orang untuk, pokoknya salah cerita ke orang gitu. Pokoknya jangan sampai kayak gitu. Terutama untuk masalah pribadi ya. Kalau aku sendiri pribadi nggak pernah bercerita kepada siapapun terkait permasalahan pribadi aku sendiri gitu. Maksudnya yang benar-benar pribadi aku sendiri. Jadi aku tahu dan itu pentingnya untuk kalian untuk kenalin diri sendiri gitu. Untuk kenalin diri sendiri. Untuk memahami diri sendiri itu seperti apa gitu.
apa yang harus di-sharing dengan orang lain, apa yang nggak harus di-sharing dengan orang lain. Gitu. Jangan sampai semuanya kalian terbuka dengan orang lain. Gitu. Jadi memang balik lagi ke diri sendiri. Kalau aku paham batasannya sampai mana. Aku cerita ini batasnya sampai mana. Aku tahu orang ini, oh orangnya kayak begini, kayak gini. Aku nggak cerita ke dia. Gitu. Itu sih. Dan mereka individualistis. Benar-benar individual. Benar-benar kalau apa ya istilahnya kayak kadang tuh di kuliah tuh kalau lagi offline kayak nggak punya temen gitu. Kalau misalnya kita nggak punya, karena mereka udah punya peer geng-gengannya masing-masing gitu. Mereka dekat sama lingkup kecil itu. Nggak bisa yang namanya kayak kayak SMA tuh nggak bisa. Kita temenan sama satu angkatan tuh itu nggak bisa. Serius itu nggak bisa. Kalau di FEB cuma nggak tahu kalau di FEB univ lain nggak tahu. Cuma kalau di FEB itu nggak bisa. Gitu. Sharing matkul pajaknya ke wah jangan. Bisa jam 10 ntar selesainya. Ntar bisa pusing semua, nggak ada yang mau masuk jurusan ini ntar. Pokoknya ntar pelajarin aja. Pokoknya ntar kalian juga tahu sendiri. Pokoknya ntar kalian semua bisa belajar sendiri. Kalian ntar tahu lah atmosfer belajarnya sebagai mahasiswa akuntansi itu seperti apa. Oh iya, untuk yang pengen, ada lagi yang pengen tanya-tanya, mungkin satu pertanyaan lagi ya, kalau misalnya ada yang mau. Kalau ada yang mau tanya-tanya, boleh, silahkan. Mungkin satu pertanyaan lagi sebelum ditutup. Kalau menurut kakak, kalau anak IPA masuk akuntansi gimana? Lah, saya anak IPA. Mungkin baru gabung ya, baru juga. Saya anak IPA. Aku itu anak IPA. Jadi, nggak masalah. Anak IPA ngambil jurusan akuntansi itu nggak masalah. Itu bebas-bebas aja. Selama kalian suka sama jurusannya sih nggak menjadi hambatan lah kalau menurut aku. Tapi jangan sampai masuk akuntansi itu cuma buat keren-kerenan tuh jangan sampai. Atau nggak masuk akuntansi UI itu cuma buat pamer ke temennya itu jangan sampai. Pokoknya kita niatin semuanya untuk selalu meningkatkan diri kita dan juga di situ ya balik lagi untuk berkontribusi untuk masyarakat dan juga negara. Menurut aku gitu. Penting ilmunya. Karena kerja itu ketika kerja nanti itu sebenarnya nggak terlalu ditanya sih kamu dari universitas. Tergantung kemampuan kamu aja gitu. Cuma biasanya kalau di UI sih ada privilege lah, ada jalur khususnya lah gitu. Ada yang namanya kampus hearing, gitu. Biasanya tuh enak tuh, khusus mahasiswa UI aja, nggak ada yang lain lagi. Kayak gitu. Dan jaringan alumninya banyak banget. Oke. Oh iya untuk tadi aku lupa nyantumin IG ya di PPT. Ini kalau mau follow IG-nya, kalau ada yang mau tanya-tanya, tapi aku nggak janji ya bisa jawab dengan cepat karena memang tahun-tahun ini semester ini aku lagi cukup sulit, cukup banyak pekerjaan, banyak tugas, banyak persiapan juga untuk tugas akhir. Jadi mungkin kalau misalnya pada waktu luang nanti bisa aku jawab. Oke, baik kalau emang ini udah satu pertanyaan terakhir tadi, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan ya mengenai jurusan akuntansi terutama gitu. Terutama di akuntansi di FEB UI. Dan teman-teman semua di sini aku pengen kasih tahu sesuatu, intinya adalah kita melanjutkan studi itu untuk mencari ilmu, untuk mendalami apa yang kita suka, apa yang kita minati. Walaupun apa yang kita suka itu terdapat tantangan juga dan belum tentu kita mendapatkan hasil yang terbaik gitu. Kalau misalnya tantangannya itu sulit atau apapun. Sama aku juga suka akuntansi, tapi juga masih ada nilai yang memang kurang memuaskan selain itu. Tapi dari situ ya ada hal-hal lain yang memang kita suka gitu di jurusan itu. Jadi jangan sampai teman-teman semua masuk jurusan atau masuk univ itu karena gengsi, karena paksaan itu jangan. Tapi ikutin kata hati nurani teman-teman semua dan teman-teman itu harus tahu planning ke depannya mau seperti apa selama jangka panjangnya. Jadi biar teman-teman semua nggak merasa salah jurusan. Itu.
Oke, paling itu aja ya yang bisa aku sampaikan di malam ini. Pokoknya intinya semangat ya untuk teman-teman semua, belajar yang benar, ujian, UTBK, dan sebagainya. Semoga kalau memang di sini ada yang masuk FEB UI, aku doain semoga kalian nantinya bisa diterima di sini, bisa mengambil banyak banget ilmu dan juga bisa berkontribusi juga untuk FEUI dan juga untuk negara, untuk Indonesia. Okay, I think that's all from me. Then, oh ya, jangan lupa teman-teman semua isi bit.ly/feedback ngobrol cutting-nya. Pokoknya sebelum bubar, jangan lupa isi bit.ly-nya ya. Oke, mungkin itu aja yang aku sampaikan ya. Teman-teman semuanya, teman-teman semua bisa melanjutkan aktivitas teman-teman masing-masing. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat teman-teman semua. Dadah. Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Makasih juga udah hadir. Makasih semuanya ya yang udah hadir ya. Makasih juga, Kak. Oke, sama-sama. Makasih juga. Sukses juga semuanya.